Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Firmansyah dengan NIM 12320020709. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Fakultas Selekta dengan inti tugas yaitu membuat peta tematik dengan QGIS dan membuat web GIS-nya. Oke, kita langsung saja kita mulai di sini. Yang pertama, wilayah apa yang saya buat wilayah yang saya pilih di sini adalah wilayah ibu kota dari Australia Barat atau Western Australia yaitu ibu kota yaitu kota Perth. Nah, tema yang saya pilih di sini yaitu tema persebaran coffee shop di kota Perth itu sendiri. Oke, selanjutnya kenapa wilayah dan tema ini yang saya pilih? Yang pertama, kenapa saya memilih peta ini? Karena di Perth itu sendiri memiliki karakteristik geografis yang cukup unik, yang dimana dia adalah salah satu kota di pinggiran Laut Samudra Hindia. Dan apa hubungannya dengan uh, coffee shop atau apa isu menarik di sini, yaitu di negara Australia ini memiliki, terutama di Perth, memiliki budaya kopi yang cukup kuat, yang dimana masyarakat masyarakat di sana itu lebih uh, suka untuk mengonsumsi kopi-kopi lokal yang di sana atau memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi kopi-kopi lokal, kafe-kafe mandiri dibanding dengan kopi-kopi jaringan yang memiliki jaringan global. Terus kaitannya di sini dengan kehidupan nyata yang ada di sana, coffee shop di sini tuh persebarannya cukup luas dan terkonsentrasi di beberapa titik. Nah, salah satunya ini berkaitan langsung atau berkesinambungan lurus dengan ekonomi dan juga pariwisata yang di mana coffee shop di sini tuh ramai di daerah-daerah uh, yang banyak titik-titik seperti perkantoran, perbelanjaan ataupun juga titik-titik tingkat kepadatan yang tinggi. Selanjutnya di sini kita bisa lihat tentang dari data-data yang saya gunakan. Oke, di sini QG saya. Di sini data yang saya gunakan itu ada dua jenis data. Yang pertama ada titik dan juga ada poligon, poin atau poligon. Yang dimana poin di sini itu mempresentasikan titik-titik coffee shop itu sendiri dan poligon di sini itu sebagai batas wilayah dari kota Perth itu. Nah, sumber data yang saya ambil itu saya bersumber dari Hot Export Tool dan saya mengambilnya dari Amenity. Nah, karena Amenity di Hot Export itu memiliki cakupan yang cukup luas, tidak hanya coffee shop, saya mengakalinya dengan melakukan filtering pada bagian coffee shop itu sendiri. Saya melakukan filter dengan Amenity sama dengan cafe di sini untuk mengkonsentrasikan hasil analisis saya tertuju hanya untuk fokus pada coffee shop saja. Nah, selanjutnya uh, bagaimana saya mengekspor ini ke dalam Visual Visual Studio Code. Dari titik ini kita bisa melakukan ekspor, lalu kita save future as, dan juga kita melakukannya pada batas wilayah itu sendiri. Nah, setelah kita menyimpannya dalam satu folder, folder kedua file tersebut kita ekspor atau kita upload Visual Studio Code di sini. Nah, dalam Visual Studio Code, selanjutnya kita membuat uh, new file dengan indeks HTML dan kita membuat code di sini sesuai dengan fitur-fitur yang kita mau untuk WebGIS-nya nanti. Setelah kita isi semua di sini, selanjutnya kita bisa uh, apa, lanjut dengan melakukan push ke dalam GitHub-nya. Di GitHub ini sendiri, kita yang harus kita lakukan pertama itu kita melakukan uh, new repository di sini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sudah berhubungan dengan saya sudah melakukan push ke GitHub itu sendiri. Di sini kita bisa lihat tiga file tadi.
sudah berada di sini. Seharusnya itu kita bisa new repository dan kita bisa create di sini dan mengikuti langkah-langkahnya. Setelahnya nanti kita akan mendapat tampilan uh, seperti ini. Kalau sudah berhasil untuk membuat repository baru. Selanjutnya, setelah kita membuat repository baru, kita bisa langsung ke Vercel. Nah, di Vercel ini yang pertama kita lakukan yaitu kita ke Alt Project, lanjut kita membuat Create Project. Nah, nanti jika dari GitHub sudah berhasil dan langsung kelihatan di sini recent yang tugas terbaru kita, nah kita bisa import di sini. Namun karena saya balik lagi saya sudah melakukan deploy untuk dari file yang di Vercel ini, kita bisa back, kita bisa lihat di sini deployment. Oke. Nah, di sini sudah ada file saya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk mendeploy peta WebGIS-nya. Kita bisa lihat di sini sudah berhasil dan kita bisa lihat menuju ke langsung ke webnya. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, jika sudah, di sini saya memiliki web yang memiliki beberapa fitur. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa fiturnya. Yang pertama, di sini web ini memiliki fitur zoom in dan zoom out untuk melihat lebih jelas dari titik-titik coffee shopnya itu sendiri. Yang kedua, di sini kita bisa melihat dengan berbagai mode, di sini mode malam atau dengan mode terang, dan terakhir di sini bisa dengan satelit. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat daftar-daftar dari coffee shop yang tersedia di kota Perth itu sendiri. Misalkan kita zoom in di sini juga, kita bisa lihat titik-titik coffee shopnya. Kayak misalkan kita pilih di sini itu adalah ya, Whistle Stop Cafe. Nah, di sini kita bisa ngeliat juga jam operasionalnya. Nah, dan juga selain itu kita bisa melakukan rute untuk menunjukkan arah kita ke sana. Misalkan seperti ini. Nah, ini bisa langsung menuju ke map. Nah, di sini karena saya berada di Indonesia dan ketika di sini, jadi langsung diarahin ke sana. Oke, balik lagi ke sini. Nah, selain itu juga di sini kita bisa fitur pencarian. Kayak misalkan kita mau nyari uh, Starbucks. Oke, misalkan di Starbucks di sini. Nah, ini bisa langsung mencari Starbucks. Di sini juga langsung kelihatan jam operasionalnya. Dan yang sama kita juga bisa langsung menuju ke petanya. Selain itu, di sini saya memiliki fitur chatbot. Misalkan seperti ini. Saya misalkan ingin tahu kapan jam operasional Starbucks. Misalnya, kapan Starbucks buka center. Nanti di sini chatbot juga akan membalas dengan berdasarkan data Cafe di Perth biasanya beroperasi di jam 7 hingga jam 9 malam. Oke, nah, seperti itu. Oke, jadi itu aja fitur-fitur yang terdapat pada web di saya. Selanjutnya mungkin yang saya akan jelaskan dari persebaran coffee shop di sini. Jadi di sini kan ada beberapa persebaran di sini. Nah, dari batas wilayah Perth itu sendiri. Kenapa eh persebarannya itu sendiri, menurut saya di sini bisa dibilang memiliki cluster pattern atau memiliki pola yang cluster atau melingkup di sini. Kayak banyak ramai di sini yang di titik-titik ibu kota atau si kita bisa dibilang CBD atau Central Districtnya mereka, di mana di sini uh, tempat-tempat perkantoran, tempat-tempat perbelanjaan, dan wilayah mobilitas yang tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena di sini di tempat-tempat beberapa tempat titik di sepi yang di sini tuh kayak di sini nih, di sini itu kenapa hampir bisa dibilang tidak ada satupun titik? Dikarenakan ini adalah tempat konservasi atau tempat-tempat kayak bukit-bukit yang
emang tempatnya itu uh, tidak banyak penduduk atau mobilitas yang tinggi di sana. Jadi mereka berfokus pada satu titik di titik-titik tengah di sini yang dimana di sana merupakan titik-titik tinggi mobilitas masyarakatnya yang berlalu lalang. Jadi di sini insight yang bisa kita ambil juga dari peta web saya itu kita bisa dapat mencari poin-poin dari uh, kita ingin ke kafe mana dan kita bisa lihat mapsnya di sana, jam bukanya dari sana, atau juga mungkin uh, apabila kita ingin tahu persebarannya ada ramenya di mana sih kayak gitu. Oke, mungkin segitu saja presentasi hasil tugas presentasi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Fakultas Elekta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.